Iya, dan kita langsung menyapa narasumber kita hari ini ada Brigjen Pol Pak Agus Rianto. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kami di Livestock kali ini. Nah, kita membahas tentang pengamanan pergantian tahun. Kalau kemarin kita juga sudah sempat sebenarnya membahas Egan tentang pengamanan jelang malam Natal dan perayaan hari Natal yang memang itu juga bagian dari operasi lilin begitu ya Pak ya. Nah, untuk malam pergantian tahun seperti apa ini Pak pengamanannya? Ya, secara umum tentunya karena ini merupakan rangkaian dari operasi lilin sejak tanggal 24 Desember sampai dengan nanti tanggal 2 Januari. Jadi polanya sudah memang kita tentukan, mekanismenya sudah ada, hanya mungkin sasaran kegiatannya kita yang agak sedikit berbeda dengan pada saat pengamanan Natal. Kalau Natal kita lebih banyak di tempat ibadah, khususnya gereja, sedangkan untuk malam pergantian tahun ini lebih banyak di tempat wisata, tempat hiburan, atau tempat-tempat di mana masyarakat akan mengadakan ataupun merayakan malam pergantian tahun. Dengan personil yang memang sudah kita siapkan dalam rangkaian kegiatan itu. Pak Agus, kalau Natal dan Tahun Baru pasti mungkin beda ya. Kalau Tahun Baru ini yang diwaspadai apa Pak sebenarnya kalau Tahun Baru ini? Ya sebetulnya sama Mas, sama. Jadi karena sasaran kegiatan maupun target daripada kita itu sama. Hanya memang karena sekarang di malam pergantian tahun ini banyak masyarakat kan di luar rumah banyaknya itu. Nah tentunya pengawasan kita juga berubah dari tadinya di tempat ibadah di satu kegiatan, sementara sekarang di tempat umum yang begitu luas arealnya. Ya memang untuk kemungkinan-kemungkinan yang menjadi prioritas pengawasan kita, adanya gangguan-gangguan Kamtipmas, baik teror, kemudian juga pencurian sendiri, atau mungkin kita kenal di masyarakat umum tuh jambret, mungkin ya perampasan itu. Kalau dalam undang-undang kan istilahnya curat itu, pencurian kekerasan, pencurian pemberatan. Nah kemudian juga kita jadikan pengawasan termasuk terkait dengan masalah lalu lintas, kecelakaan lalu lintas. Adanya biasanya kan ada balapan liar itu, nah, itu menjadi salah satu bagian daripada langkah-langkah pengawasan kita. Baik, berarti pengawasan ini lebih diintensifkan karena mengingat banyak masyarakat yang akan turun ke jalan ibaratnya akan keluar rumah, akan merayakan malam pergantian tahun ini ya Pak ya. Nah kalau bentuk-bentuk teror misalnya Pak, bentuk-bentuk teror seperti apa sih yang memang perlu diwaspadai atau dijaga betul oleh pihak kepolisian dan pengamanan untuk malam pergantian tahun Pak? Ya memang kalau bentuk teror itu kan banyak ya Pak, melalui telepon juga ada, melalui SMS ada, dan langsung juga ada. Nah ini tentunya kalau malam seperti ini biasanya yang kemungkinan itu yang langsung. Misalnya ada benda yang diletakkan, benda itu belum tentu juga benda apa gitu kan. Nah benda diletakkan terus menginformasikan, ditakut-takuti orang untuk bahwa di situ ada bom akan diledakkan. Nah kepada pemirsa juga kita berharap apabila menerima informasi, mengetahui adanya sesuatu yang aneh-aneh, yang tidak seperti biasa, segera informasikan kepada kita, karena polisi akan tersebar secara all out lah istilahnya, dari 150.000 personil untuk pengamanan dalam rangkaian operasi lilin ini, 80.000 diantaranya Polri, 20.000 sekian itu TNI, dan juga ditambah dengan unsur-unsur lain, kita akan all out untuk melaksanakan pengamanan pergantian tahun malam ini. Jadi segera informasikan untuk kita lakukan langkah-langkah secara dini. Tapi bukannya sulit ya Pak Agus ya kalau misalnya kita berkaca pada kasus bom yang ada ini kan orang biasanya naruh di dalam tas gitu Pak ya. Tapi kan untuk mendeteksi orang betul-betul membawa tas isinya aneh atau enggak ini kan susah Pak. Keburu ditaruh, keburu terjadi kabur sesuatu, saja gitu ya. Kabur gitu. Memang itulah Mas yang kita meningkatkan kepekaan. Kalau saya istilahkan tuh masyarakat mau minimal menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Nah, kenapa? Karena kalau menjadi polisi diharapkan kan, kalau kita kan polisi itu ada perasaan bahwa oh ini kok aneh, kok ini kok aneh, kok tidak seperti biasa. Nah itu. Tapi kalau bagaimanapun kalau kita mengetahui ataupun mencegah niat seseorang untuk melakukan kejahatan kan sulit. Tapi paling tidak kita mengurangi, kalau bisa menghilangkan kesempatan. Jadi tidak memberikan kesempatan pada mereka untuk melakukan kejahatan kepada kita. Misalnya seperti tadi, kalau misalnya teror mungkin kita bom, taruh dia terus pergi kan sulit di tengah keramaian. Tapi kalau misalnya jambret atau rampas itu lebih mudah. Kenapa? Ya janganlah kita bawa tas yang besar-besar yang banyak isinya, apalagi menongol-nongolkan uang atau HP, kan itu memberikan kesempatan yang mungkin tadinya orang tidak berniat menjadi berniat. Nah itu yang lebih mudah kita bisa lakukan. Tapi paling tidak tadi kepekaan kita sebagai manusia itu, sebagai warga masyarakat,
oh ini kok tadinya tidak ada, kok jadi ada. Nah itu hubungi petugas tempat, tidak harus polisi. Kalau siapapun ada Satpol PP, mungkin Dishub yang ada di situ, teman-teman TNI kalau yang dilihat, informasikan saja. Nanti Karena akan kita ini untuk komunikasikan lebih keselamatan lanjut. kita juga, Iya, begitu ya? sama-sama untuk kepentingan kita bersama. Tapi kadang-kadang susah ngebedain loh Pak, ini kan malam pergantian baru nih, tahun baru ini banyak petasan yang meledak gitu ya. Nah, Jangan-jangan iya, ada yang betul. meledak, ini nggak tahu ngebedain ini bom atau petasan nih Pak. Artinya seintensif itu kah kemudian pengawasan untuk teror itu sendiri, Pak? Kita, jaminan kita bahwa situasi itu aman, damai, kehadiran kita di situ. Nah, tapi kalau misalnya tadi ditanyakan seintensif itukah pengawasan kita? Iya. Kalau bahkan bisa lebih, yang tidak ada di situ pun kita menjadikan bahan pengawasan bagi kita, dalam artian bahwa kita melangkah itu sebetulnya sudah di depan mereka. Tapi bagaimanapun tadi, niat seseorang kita kan tidak tahu ya Mbak ya. Kita upayakan kesempatannya yang kita hilangkan, sehingga tidak menjadi ketemu antara niat dan kesempatan itu. Karena kalau itu ketemu, akan menjadi suatu gangguan kamtipmas. Ya, berbicara mengenai niat, ini ada yang berniat untuk mungkin memberikan pertanyaan kepada Pak Agus berkaitan dengan pengamanan tahun baru. Ada Pak Guntur, selamat siang Pak Guntur. Selamat siang. Ya, mungkin Pak Guntur punya pandangan atau pertanyaan Pak berkaitan dengan pengamanan di tahun baru ini? Terima kasih Berita Satu. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak Guntur, Assalamualaikum. Tahun baru ya. Selamat tahun baru juga Pak Guntur. Belum tahun baru ya, tapi kita udah ngucapin duluan. Udah Silakan Pak duluan. Ya, terima kasih. Saya sebagai masyarakat terima kasih kepada petugas kepolisian khususnya ya, mengamankan masyarakat dan negara ini. Baik, Pak Agus, ini tolong ke depannya tahun 2016 ini ya, dibenahi lah personel-personel kepolisian, anggota-anggotanya ya. Beliau-beliau ini kan bertugas untuk masyarakat. Ya. Kemarin saya melihat seminar di Surabaya, Andreas Meliana. Sebetulnya masyarakat tidak membutuhkan polisi banyak, Pak. Tapi sedikit pun nggak ada masalah, asal yang profesional, beretika dalam melaksanakan tugas negara ya. Khususnya di bidang hukum, Pak, gitu loh ya. Baik, Pak Guntur. Nah, itu terus kedua, untuk masalah terorisme sebetulnya ada pencegahan ini, yaitu personel kepolisian datang ke tokoh-tokoh masyarakat, ya, ke tokoh-tokoh masyarakat atau ke RT RW kalau perlu. Baik, Pak Guntur. Di sana nanti bisa tahu jika ada pendatang menyusup itu polisi setidaknya sudah tahu. Oke, baik. Baik, Pak Itu Guntur. saran saya, Pak. Terima kasih, Pak Agus. Ya, Terima kasih sudah Pak Guntur. berpartisipasi bersama kami di Landstalk. Salah satu masukan mungkin dari Pak Guntur, tapi kita yakin dan percaya pihak kepolisian mungkin sudah lebih tahu ya strateginya seperti apa. Jangan-jangan nanti polisi bukan yang mengamankan, malah ikut merayakan tahun baru. Gitu. Jadi kan mungkin kekhawatiran. Ya. Nah, Pak Agus, masih berbicara tentang teror itu sendiri, Pak ya. Kita tahu bahwa kemarin juga kan dari pihak kepolisian sudah sempat meringkus beberapa teroris atau mengamankan anggota teroris itu sendiri. Nah, ini cukup dekat waktunya, Pak, dengan jelang pengamanan Natal ataupun juga malam tahun baru. Apakah ini menjadi ancaman tersendiri juga, Pak, untuk ataupun menjadi fokus tersendiri bagi pihak kepolisian, Pak? Mungkin sebelum saya jawab, Mbak ya, saya tanggapi silakan. dulu ya Pak Guntur tadi. Ya, terima kasih Pak Guntur atas masukan dan koreksinya. Memang kami selalu berupaya memperbaiki diri. Ya, meningkatkan profesionalisme itu harus bagi kami. Dan apabila ada anggota yang melanggar juga, tidak juga ditolerir. Pasti ada proses. Untuk tahun ini, sebagaimana kemarin disampaikan oleh Pak Kapolri pada saat refleksi akhir tahun, itu lebih dari 300 orang terpaksa kita harus berhentikan. Karena PTDH, ya berbagai pelanggaran, karena melakukan pelanggaran. Baik pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, maupun pelanggaran pidana. Nah, sehingga kita berharap, kita tidak ingin sebetulnya memberhentikan atau memecat anggota, tapi daripada banyak pun akhirnya menjadi duri dalam daging, lebih baik sedikit. Yang disampaikan oleh Pak Guntur itu betul. Banyak juga ya ternyata ya. Lebih dari 300. Tahun ini cukup banyak. Gitu. Tapi kalau mau ngelaporin Pak, kalau kita ngeliat ada polisi ternyata dia nggak benar gitu kerjanya, malah ngapain, itu ngelaporinnya kemana sih Pak? Oh gampang Mas.
bisa ke telepon saya, Waduh. bisa ke kesatuan terdekat, sampai dengan tingkat polsek sebetulnya kita punya, hanya mungkin masih terbatas personilnya. Itu di seksi Propam Polres ada, kemudian Polda Bid Propam ada, di Mabespori tentunya ada divisi Propam. Itu Propam sudah sampai ke daerah-daerah, sampai dengan ke minimal Polres sudah ada. Laporkan saja, itu pasti akan ditindaklanjuti, ditelusuri. Pasti Tentunya kita berharap Pak, ya? pasti dilengkapi data-datanya, gitu. Nah, sehingga hal-hal yang mungkin menjadi masukan bagi kami untuk langkah ke depan itu bisa lebih baik lagi. Ya, untuk masalah penanggulangan teror tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Tadi saya katakan masyarakat minimal mau menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Ya, sehingga memberikan informasi kepada kita. Kita sekarang sedang berupaya mau memenuhi rasio kita lah, ya. 1 desa 1 polisi. Nah, ini belum bisa terpenuhi, baru sekitar 70% dari keinginan kita untuk memenuhi. Nah, 1 desa berarti kan tergantung desanya berapa banyak masyarakat yang ada di situ. Nah, kalau masyarakat tidak mendukung, itu kami akan kesulitan. Ya, tadi kalau ada data di rumah-rumah, tentunya Pak RT lah yang lebih memiliki kompetensi untuk mengetahui warga-warganya, termasuk warga yang mengontrak. Nah, ini kadang-kadang yang mengontrak ini yang tidak Rawan, jelas. Pak, ya? Iya, betul. Nah, itu terima kasih sekali lagi Pak Guntur. Kembali ke Mbak Vero tadi. Baik Pak Agus, nanti kita Mungkin jawab di jeda dulu Pak ya. segmen berikut. Bisa tetaplah bersama kami di Landstalk.